Sederhananya, wawasan kebangsaan itu cara kita memandang Indonesia secara utuh. Gimana kita bisa cinta sama negara kita, menghargai perbedaan, dan tetap rasa satu sebagai bangsa. Kita boleh beda suku, agama, budaya, tapi tujuan sama, Indonesia yang maju dan damai. Itu yang harus terus kita jaga. Bela negara itu luas banget. Kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kerja dengan jujur, ikut jaga lingkungan, itu juga bela negara. Pokoknya semua hal yang baik yang bikin bangsa ini jadi lebih kuat, itu bagian dari bela negara. Nggak harus angkat senjata, cukup dari niat dan tindakan kecil yang bermanfaat. Sekarang eranya era digital, jadi bela negara juga harus menyesuaikan. Misalnya jangan gampang percaya atau sebar berita hoax, berita bohong. Jaga sopan santun di media sosial dan bantu sebar hal-hal yang baik, yang positif. Selain itu, dukung produk lokal, gotong royong, saling bantu. Hal-hal kayak gitu juga bentuk bela negara. Bisa saya sampaikan bahwa sekarang ini Indonesia tidak hanya sebagai darurat gizi ya Bu, tapi juga darurat literasi, yang dimana seorang pejabat ataupun banyak pejabat dia itu berstatement, melakukan sebuah pernyataan-pernyataan ataupun keterangan-keterangan yang tidak berliterasi, yang dimana ucapannya itu tidak mendasar, tidak ada referensi, yang pada ujung-ujungnya apa yang mereka sampaikan tidak bisa diterima oleh publik. Seperti halnya yang kita bisa lihat contoh kemarin ya, ada kejadian yang besar di negara kita, di mana diawali dari statement para pejabat publik, yang dimana statementnya itu benar-benar menyakiti ataupun bisa mencederai perasaan daripada masyarakat itu sendiri. Ini saya sampaikan bahwa para pejabat itu kurangnya referensi ilmu dalam berkomunikasi. Itulah yang penting membuat kita agar setiap orang pejabat publik bisa berbicara pada dasar kapasitasnya masing-masing. Seperti itu. Ya, yang terjadi di bulan Agustus itu memang cukup dahsyat ya. Cukup dahsyat artinya menimbulkan sebuah persepsi bahwa ini tidak murni gerakan nasional, gerakan kemanusiaan, gerakan keadilan yang dibawa oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kita bisa lihat bahwasanya ada semacam penggiringan opini oleh sekelompok orang yang pada akhirnya menimbulkan sebuah kerusuhan yang termasif, terorganisir, yang mengakibatkan itu tadi keradikalannya, yang akhirnya dipandang bahwa gerakan mahasiswa yang murni ini menjadi tidak baik gitu, karena tadi itu ada paham-paham radikal yang mungkin mendompleng gerakan mahasiswa ini, dan tentunya ini adalah suatu pelanggaran hukum ya. Hanya sampai saat ini pun yang menjadi penggerak radikalis saat itu ya belum terungkap ya, karena ini memang bukan suatu hal yang kecil gitu, karena pada intinya radikal itu tidak baik untuk organisasi negara kita. Paham radikal ini juga tidak harus ada di saat-saat ada gerakan masyarakat yang murni untuk kebenaran dan keadilan negeri ini. Langkahnya salah satunya tuh kita harus dewasa dalam menggunakan media sosial. Jangan gegabah ataupun jangan gampang terhasut oleh berita hoax yang belum betul dan belum dipastikan kebenaran ataupun berita itu valid ya dok. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus sama-sama bisa meliterasi diri kita dengan
undang-undang ITE ya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, karena pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah melandasi regulasi kaitan dengan bagaimana kita supaya bijak dalam melakukan ataupun menggunakan media sosial seperti itu. Sebelum kita membahas apa itu pokok utama dari kontemporer itu sendiri, kita harus memahami dua ancaman negara. Yang pertama itu ancaman secara eksternal maupun internal. Nah, dari eksternal itu kan adanya serangan ataupun gaya frontal atau yang dalam dewasa ini kita memahami kaitan dengan isu politik global. Nah, yang kemudian yang dari intern itu kan datang dari warga negaranya sendiri. Bagaimana warga negara itu bisa ikut bergerak aktif dalam suatu bela negara. Nah, mungkin saya perlu merefresh kembali kaitan dengan esensi dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 kaitan dengan setiap hak ataupun setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk menjaga serta mempertahankan negaranya. Junto di pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 kaitan dengan pertahanan negara. Di situ di huruf E disebutkan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui profesinya sendiri. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan, kita sebagai agent of change ataupun calon daripada aparatur sipil negara perlu untuk mengedukasi serta membekali diri dengan literasi-literasi yang berkaitan dengan regulasi baik daerah maupun subdaerah ataupun regulasi pusat, sehingga kita paham apa yang perlu dilakukan dan apa yang sama sekali tidak boleh dilakukan, berangkat dari profesi kita sendiri itu, untuk nanti secara globalnya kita bisa mencegah apa yang disebut dengan AGHT itu sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia kan sudah tahu, sudah tercantum dalam Pancasila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari itu kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membedakan ras, suku, dan agama dan golongan juga. Kita sebagai warga negara wajib menjaga lingkungan di sekitar kita supaya tidak berdampak akan terjadinya bencana alam tersebut. Menurut saya generasi muda saat ini memaknai bela negara bukan hanya sebatas angkat senjata, tapi lebih pada bagaimana berkontribusi secara nyata untuk bangsa melalui bidang masing-masing. Karena di tengah arus globalisasi dan pengaruh budaya asing yang begitu kuat lewat contohnya media sosial seperti itu, semangat bela negara itu tercemin dari kemampuan kita untuk menyaring informasi dan budaya luar tanpa kehilangan jati diri kita sebagai bangsa sendiri gitu, atau bangsa Indonesia. Artinya kita tetap terbuka terhadap perubahan, tapi nilai-nilai nasionalisme, etika dan gotong royong tidak boleh luntur, sehingga tidak akan terjadinya sebuah diskusi kebudayaan. Polarisasi politik dan maraknya ujaran kebencian jelas berpengaruh terhadap rasa persatuan dan wawasan kebangsaan. Saya melihat banyak anak muda yang akhirnya ikut terbawa arus fanatisme politik tanpa memahami substansinya. Contohnya seperti demo-demo. Mereka kan kebanyakan mungkin kita bisa menyebutnya FOMO seperti itu kan. Jadi hal ini membuat ruang diskusi publik di media sosial menjadi bising. Banyak isu-isu negatif yang muncul seperti itu dan saling menjatuhkan. Dampaknya semangat Bhinneka Tunggal Ika semakin tergerus. Karena itu penting bagi pemuda untuk menjadi penyejuk dan penjembatanan dialog antar perbedaan, bukan justru memperkeruh keadaan. Setuju sekali. Sikap kritis boleh,
tapi harus disertai etika dan tanggung jawab juga. Menurut saya, peran pemuda itu sangat strategis dalam menjaga toleransi dan keberagaman. Pemuda harus menjadi sebuah jembatan antar kelompok dan contoh nyata dari kehidupan yang inklusif. Di organisasi kami misalnya, Di Paskibraka ya. itu kebetulan Paskibraka itu bukan hanya mencakup satu agama saja. Paskibraka itu kalau misalnya di nasional itu kita bisa melihat dari 38 provinsi ya, 38 provinsi. Begitu banyaknya beragam-ragam budaya yang disatukan, lalu agama seperti itu. Jadi kita itu sering mengadakan kegiatan juga, kegiatan lintas agama dan budaya seperti diskusi kebangsaan, bakti sosial, kolaborasi antar komunitas. Dengan saling mengenal, kita menumbuhkan rasa empati dan menghancurkan sekat-sekat perbedaan. Karena pada dasarnya bela negara juga berarti menjaga kedamaian dan persatuan di tengah beragama. Dalam organisasi saya, kami memiliki banyak kegiatan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, seperti pelatihan kepemimpinan, pembinaan karakter, lalu kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga seminar-seminar kebangsaan. Selain itu, kami juga aktif membangun jejaring lintas organisasi agar semangat nasionalisme tumbuh secara kolektif. Kami percaya organisasi pemuda harus menjadi suatu wadah pembentukan karakter dan laboratorium kepemimpinan. Jadi bukan hanya sekadar tempat berkumpul tanpa arahan. Harapan kepada generasi muda saat ini, jangan sampai kita gampang termakan oleh isu-isu negatif sehingga terjadilah perpecahan. Dan juga jangan pernah lelah mencintai negeri. Bela negara bisa dilakukan dengan cara sederhana, dari belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, sampai menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Itu dari hal-hal kecil itu kita bisa lakukan ya. Ya, itu. Negeri ini. Karena kita ini adalah penerus estafet bangsa. Jadi jangan biarkan apatisme, kebencian, dan ego sektoral memecah kita. Saatnya kita buktikan bahwa pemuda adalah generasi tangguh, cerdas, dan juga berintegritas, dan siap menjaga keutuhan NKRI di era apapun. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan fondasi utama keutuhan NKRI yang diwujudkan tidak hanya dalam pertahanan militer, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sosial, profesional, dan digital. Yang ketiga, ASN dan generasi muda berperan strategis sebagai penggerak bela negara melalui integritas, pelayanan publik yang berkualitas, kreativitas, literasi digital, dan partisipasi aktif dalam bermasyarakat. Yang keempat, nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan semangat gotong royong harus terus ditanamkan untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga persatuan bangsa.